Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Daerah ini merupakan pemekaran pada tahun 2002 dengan ibu kota di Bintuni. Secara geografis, Kabupaten Teluk Bintuni berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sebelah utara, Kabupaten Teluk Wondama di sebelah timur, Kabupaten Sorong Selatan di sebelah barat, dan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kimana di sebelah selatan. Potensi dari wilayah Teluk Bintuni meliputi beragam objek wisata alam dan cagar alam Teluk Bintuni. Lalu bagaimana transportasi untuk mencapai Kabupaten Teluk Bintuni? Dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Teluk Bintuni saat ini dapat dijangkau melalui udara dan darat. Gerbang utama kabupaten ini adalah Bintuni. Layanan penerbangan dari Manokwari ke Bandara Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, tersedia seminggu sekali dengan pesawat Twin Otter berkapasitas penumpang 18 orang dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Perjalanan melalui darat dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam dengan menggunakan mobil L200 atau Jeep. Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai potensi alam bidang migas, yaitu berupa cadangan LNG yang sangat besar. Adanya LNG di Kabupaten Teluk Bintuni menjadi harapan besar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pemanfaatan LNG diharapkan dapat dilaksanakan dengan cara yang bijaksana, dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar, dan tidak merusak lingkungan alam Papua yang indah. Eksplorasi dan eksploitasi tersebut dilaksanakan oleh BP Tangguh LNG. Cadangan gas ini ditemukan pada pertengahan tahun 1990-an oleh Arco Atlantic Richfield Corporation. Tangguh LNG merupakan suatu pengembangan dari 6 lapangan gas terpadu yang terletak di wilayah kontrak kerjasama KKS, Wiryagar, Berau, dan Muturi di Teluk Bintuni. Tangguh LNG dioperasikan oleh BP Berau Limited, 100% milik BP dan mitra-mitra perusahaan lainnya. Tangguh mulai berproduksi pada tahun 2009, hanya 4 tahun setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah. Membaca laporan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan operator proyek LNG Tangguh pada Oktober 2010 sampai April 2011, proyek ini memiliki fasilitas desalinasi permanen yang mengolah air laut sebagai air baku menjadi air desalinasi. Air desalinasi ini kemudian diolah menjadi air dematerialisasi dan air remineralisasi. Air dematerialisasi digunakan untuk pasokan pabrik pengolahan, dan air remineralisasi digunakan untuk pasokan rumah tangga di asrama dan kompleks perkantoran. Produk unit reverse osmosis digunakan untuk konsumsi camp step 3. Selanjutnya membaca project case dari laman Entropi, bagian dari Veolia Group. Veolia Group mengerjakan plan desalinasi air laut di BP Tangguh LNG Plant dengan waktu kontrak di tahun 2017 dengan konsep multiple effect distillation fitted with a mechanical vapor compressor. Distilasi efek berganda dilengkapi dengan kompresor uap mekanis. Jadi, video ini akan membahas tentang desalinasi air laut, terutama dengan konsep distilasi efek berganda dilengkapi dengan kompresor uap mekanis. Mari kita cus bersama-sama. Secara general, definisi dari distilasi atau penyulingan dan filtrasi atau reverse osmosis adalah sebagai berikut. Proses distilasi atau penyulingan adalah proses dengan cara memanaskan air laut hingga menjadi uap air. Uap ini akan didinginkan dan menghasilkan titik-titik air tawar yang bisa ditampung. Proses filtrasi atau reverse osmosis adalah proses yang paling banyak digunakan di dunia. Proses ini menggunakan filter semi-permeable untuk memisahkan molekul garam dari air laut. Air memiliki molekul yang lebih kecil dibandingkan garam, sehingga bisa melewati filter, sedangkan garam akan tertahan oleh filter.
Selanjutnya kita masuk ke teknologi MED, MED TVC, Thermal Vapor Compressor, kemudian MED MVC, Mechanical Vapor Compressor. Evaporator MED terdiri dari beberapa sel yang berurutan, atau bisa juga disebut dengan efek, yang dijaga supaya tingkat tekanan dan temperaturnya menurun dari sel pertama hingga ke sel terakhir. Sel pertama cukup panas, kemudian turun terus ke sel terakhir semakin dingin. Setiap sel utamanya terdiri dari bundel pipa horizontal. Bagian atas bundel pipa tersebut disemprot, dispray dengan air laut yang mengalir dari pipa ke pipa dengan gravitasi. Lihat sketsa 1 ya. Uap pemanas dimasukkan ke dalam pipa. Karena pipa didinginkan secara eksternal oleh aliran air laut yang dispray, uap mengembun menjadi distilat atau air tawar di dalam pipa. Pada saat yang sama, air laut memanas dan sebagian menguap dengan memanfaatkan kembali panas kondensasi. Karena penguapan, air laut sedikit terkonsentrasi saat mengalir ke bundel dan menghasilkan air garam di bagian bawah sel. Uap yang ditimbulkan oleh penguapan air laut berada pada suhu yang lebih rendah daripada uap pemanas. Namun demikian masih bisa digunakan sebagai media pemanas untuk efek selanjutnya di mana prosesnya berulang. Penurunan tekanan dari satu sel ke sel berikutnya memungkinkan air garam dan distilat ditarik ke sel berikutnya di mana mereka dipanaskan dan melepaskan sejumlah uap tambahan pada tekanan yang lebih rendah. Uap tambahan ini akan mengembun menjadi distilat di dalam sel berikutnya. Proses ini diulangi dalam rangkaian efek multiple effect distillation. Lihat sketsa 2 dengan 3 efek. Di sel terakhir, uap yang dihasilkan mengembun pada pipa dan shell dari heat exchanger. Heat exchanger ini yang disebut kondensor distilat didinginkan oleh air laut, jadi ada seawater feed-nya. Dari outlet kondensor ini, sebagian air laut yang dihangatkan masuk kembali ke spraying system. Air asin dan distilat dikumpulkan dari sel ke sel sampai yang terakhir, di mana mereka kemudian diekstraksi dengan pompa sentrifugal. Efisiensi thermal evaporator tersebut dapat dihitung sebagai jumlah kilo distilat yang dihasilkan per 1 kilo uap yang dimasukkan ke dalam sistem. Angka tersebut disebut sebagai Gain Output Ratio, GOR, rasio keluaran yang diperoleh. GOR evaporator pada sketsa 2 dapat ditingkatkan dengan penambahan termokompresor. Menggunakan uap low pressure atau medium pressure, LP atau MP, kompresor statis ini akan mengambil sebagian uap yang terangkat di sel akhir dan mendaur ulangnya menjadi uap bertekanan lebih tinggi untuk digunakan sebagai media pemanas di sel pertama. Sketsa 3 menunjukkan susunan tipikal evaporator MED dengan termokompresi, MED TVC. Jadi jelas ya, pertama MED, kemudian untuk meningkatkan GOR-nya bisa menggunakan termokompresi menjadi MED TVC. Tapi bagaimana jika tidak ada uap yang tersedia? Oh, masih memungkinkan untuk menggunakan proses MED dengan kompresor uap mekanik. MED MVC inilah yang digunakan di plant BP Tangguh LNG. Dalam kasus seperti ini, uap didaur ulang dari sel dingin ke sel panas melalui kompresor sentrifugal yang digerakkan dengan listrik. Lihat gambar 4. Konsumsi listrik sistem tersebut berkisar antara 8 hingga 15 kWh per meter kubik. Oke, kita akan menyaksikan video yang merupakan kombinasi dari distilasi dengan desalinasi membran atau reverse osmosis. Ini adalah teknologi yang efisien. Air laut diekstraksi beberapa ratus meter lepas pantai. Selanjutnya ada screen dengan kisi-kisi yang menyaring benda-benda berukuran cukup besar. Sebagian air laut disalinasi dengan distilasi. Teknologi pada video ini menggunakan kembali buangan uap dari pembangkit listrik termal terdekat menggunakan metode MED TVC. Uap menguapkan air laut untuk memisahkannya dari garam dan zat lainnya. Uap kemudian bergerak ke pipa yang didinginkan dan air tawar mengembun, terjadi kondensasi. Setelahnya, sisa air laut menuju desalinasi reverse osmosis. Wait, kita pause dulu. Ini adalah gambaran jika diolah menggunakan MED TVC, Thermal Vapor Compressor, di mana uap atau panas tersedia bisa dari turbin uap, bisa dari pembangkit listrik turbin gas, baik itu siklus terbuka dan gabungan, kemudian bisa dari generator diesel,
kemudian bisa dari heat recovery pada pembersihan gas buang dan insinerator limbah, bisa juga dari heat recovery pada proses industri eksotermal maupun dari perairan geothermal atau panas bumi. Nah, karena kita membahas tentang MVC, Mechanical Vapor Compressor, berikut ini penjelasan yang lebih detail. Kita lihat bagian-bagian dari MVC. Ada deaerator, ada vapor duct. Nah, itu adalah efek 1. Kemudian ada efek 2. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sel bisa juga disebut sebagai efek. Ada feed water inlet yang kemudian masuk ke dalam spraying system. Feed waternya menggunakan seawater. Uap mengalir dari kompresor menuju efek 1. Kemudian feed water, seawater tadi dispray ke pipa horizontal yang di dalamnya ditiupkan vapor panas sehingga terjadilah kondensasi di bagian dalam pipa. Kemudian terjadi evaporasi penguapan di luar pipa. Distilat kemudian dikumpulkan di efek 1 maupun efek 2. Distilat air mengalir menuju outlet, begitu juga dengan air asinnya. Nah, sudah lebih jelas bukan? Karena ada ganggang dan bahan tersuspensi lainnya di dalam air, karenanya perlu diolah terlebih dahulu. Koagulan mengikat partikel-partikel ini, gelembung kecil mengangkatnya ke permukaan, kemudian disaring. Air tersebut kemudian melewati lapisan air dan antrasit yang menahan partikel yang lebih halus. Pada titik ini, air hanya mengandung garam. Air asin ini disaring mikro, lalu diolah dengan teknologi reverse osmosis. Air dipompa melalui membran semi-permeable yang sangat halus dengan tekanan yang sangat tinggi. Membran atau selaput ini menahan garam dan mengalirkan air yang dikumpulkan di pipa tengah. 2 liter air laut menghasilkan 1 liter air tawar demineralisasi, dan 1 liter air yang mengandung garam 2 kali lebih banyak dibanding sebelumnya. Air asin kemudian dikembalikan ke laut tanpa mengganggu lingkungan. Kemudian ditambahkan garam mineral supaya bisa dikonsumsi, kemudian kualitas air dianalisa. Nah, demikianlah video kali ini tentang desalinasi air laut. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dari Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dari Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dari Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!